Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ibu semua, pada pagi hari ini telah melakukan acara yaitu pemaparan tentang hasil kerja guru penggerak angkatan ke-8 yang bertema budaya positif. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita sama-sama membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang hasil kerja Ibu Siti Arifah kerjakan menjadi hal yang terbaik dalam cita-citanya. Amin. Bapak Ibu, sebelum itu juga baiklah kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita diberi kesehatan, dan juga tidak lupa kita selalu memberi junjungan yang tertinggi untuk Nabi Muhammad kita, Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tidak banyak yang akan saya sampaikan di sini Bapak Ibu, langsung saja kita ke acara inti, yaitu pemaparan tentang budaya positif yang akan dipaparkan oleh Ibu Siti Arifah SPDI. Kepada Ibu saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang mana telah memberikan kesempatan atau memberikan waktu luang untuk saya, yaitu saya akan menjelaskan masalah untuk aksi nyata saya, masalah budaya positif. Nanti dalam penerangan budaya positif ini ada tujuannya kita untuk sesuai dengan Hajar Dewantara, yaitu masalah kurikulum merdeka, bahwa kita seorang pendidik dituntut harus bisa menerangkan atau maksudnya melaksanakan langkah dan nilai didiknya. Jadi seorang pendidik itu harus merdeka. Dalam merdeka itu dalam giat, dalam mengajar, dan dalam loka. Baiklah, saya akan masuk ke inti masalah budaya positif ini. Budaya positif ini adalah budaya yang berkenaan dengan pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Perlu kita ketahui masalah kompetensi lulusan yang dituju. Pertama, memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan, memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi secara aman dan nyaman. Jadi kita harus meningkatkan kompetensi di sekolah ini agar kompetensi di sekolah kita ini dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, masalah kompetensi lulusan yang dituju mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Yang mana perlu kita ketahui, kita di sekolah ini harus bisa membuatkan kelompok komunitas. Jangan hanya kita membuatkan kelompok komunitas itu hanya mengharapkan dari KKG setiap sekolah. Kalau bisa kita buatkan kelompok KKG atau suatu kelompok komunitas yang ada di sekolah, kegiatannya itu dilaksanakan seminggu atau sebulan sekali di sekolah. Tujuannya apa? Supaya kita apa yang permasalahan di sekolah ini atau permasalahan dalam pembelajaran bisa kita pecahkan di dalam sekolah ini, bukan hanya KKG di antar sekolah. Selanjutnya, masalah cobalah buka kegiatan pemantik. Cobalah mengembangkan salah satu tangan Anda. Ini adalah semasa cobaan atau argumen. Kita cobalah mengempal salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kempalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda, rekan Anda boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar bersedia membuka kepalan tangan Anda. Saya mengambil kesimpulan dari cobalah buka, kita disuruh untuk mengepal
teman itu, bisa tak kepala tangan itu kita bujuk teman itu supaya dia membuka kepala tangan tersebut. Kita berharap, kita berkhayal bahwa di dalam kepala tangan kita ini ada sesuatu. Bagaimana caranya teman yang satu ini membujuk teman yang membuka tangan, mau tidak dia membuka kepala tangan yang ada benda yang berharga di tangan kita. Dengan cara itu kita membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik atau merayu supaya teman kita itu mau membuka kepala tangan yang ada berharga di dalam kepala tangan. Selanjutnya, cobalah buka, bandingkan jawaban Anda. Pertama, apakah Anda atau rekan Anda yang membuka kepala tangan Anda tersebut? Kedua, mengapa? Apa alasan Anda atau rekan Anda membuka kepala tangan? Ketiga, apakah Anda atau rekan Anda menutup kepala tangan? Keempat, mengapa? Apa alasan Anda atau rekan Anda tetap menutup kepala tangan tersebut? Selanjutnya, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Itu tujuan. Mengapa kita disuruh membuka tangan? Bagaimana caranya supaya teman itu mau membuka kepala tangan? Ini ada maksud tertentu dalam kegiatan dalam kepala tangan tersebut. Kenapa? Kita berharap di dalam kepala tangan ini ada benda, sesuatu yang paling berharga, yaitu kita balik ke sekolah itu adalah kepala ini adalah anak didik. Tujuan kita bagaimana supaya kepala tangan ini bisa terbuka, yaitu dengan adanya suatu perubahan di sekolah. Selanjutnya, teori kontrol. Psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kedua, ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi, dalam teori kontrol ini kita harus mengilusi kontrol yang murid, menahan emosi kita, bagaimana kita bisa mengontrol anak murid tersebut dengan tujuan dalam proses belajar mengajar di sekolah. Selanjutnya, teori kontrol, bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan sesuai dengan teori kontrol. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah perasaan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda. Perlu Bapak Ibu ketahui bagaimana kita adanya suatu perubahan pada diri kita. Kita ingin anak kita berubah supaya anak kita bisa menjadi anak yang ingin mendidik anak kita supaya anak kita yang tidak sama sekali belajar menulis, membaca, berhitung tidak bisa. Sebelum kita menerapkan kegiatan dalam kegiatan di sekolah supaya anak kita berubah, kita diri sendiri dulu, kita koreksi diri sendiri. Bagaimana caranya supaya anak kita berubah dalam proses belajar mengajar kita sendiri? Balik ke kita punya tahap-tahap bagaimana cara kita memberikan pelajaran kepada anak didik agar anak didik itu bisa berubah dalam belajar. Selanjutnya, disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara orang tua, guru, dan anak. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ada pada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan
dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Bagaimana kita ingin menerapkan disiplin pada anak didik? Balik lagi ke cerita dari awal bahwa sebelum kita menerapkan kedisiplinan pada anak didik, pada diri kita sendiri, kita terapkan diri sendiri kita. Bagaimana yang kita bisa menerapkan disiplin? Kalau merasa diri kita sudah merasa disiplin, baru kita terapkan anak didik. Hingga kita introspeksi diri sendiri. Menurut Ki Hajar Dewantara, masalah kurikulum merdeka, di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri sendiri. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Disiplin yang positif yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai tujuan yang paling mulia. Jadi dari awal sudah saya terapkan, saya sampaikan sebelum kita menerapkan disiplin pada anak didik, kita terapkan pada diri sendiri. Kalau merasa diri kita sudah menerapkan disiplin, baru kita terapkan kepada anak. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, 3 motivasi perilaku, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau menghargai orang lain. Ketiganya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Selanjutnya, untuk nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984 menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan, dan selanjutnya William Glasser 1998 mengemukakan bahwa dengan mengkaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Tujuan mulia yang kita inginkan. Profil pelajar Pancasila, mungkin Bapak Ibu sudah belajar masalah profil pelajar Pancasila, bahwa sesuai dengan kurikulum, sesuai dengan Ki Hajar Dewantara, bahwa seorang pendidik yaitu harus mempunyai tujuan merdeka, memerdekakan anak didiknya untuk belajar. Profil pelajar Pancasila pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis. Keempat, kreatif. 5, bergotong royong. 6, berkebinekaan global. Nah, inilah yang saya besok sudah saya terapkan masalah visi dan misi sekolah kita. Karena apa? Kebiasaan, bukan kebiasaan, mungkin dalam pembuatan visi dan misi sekolah kita hanya menerapkan apa yang ingin kita lakukan, itu yang kita buat visi dan misi. Seharusnya di dalam pembuatan visi dan misi sekolah harus sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu yang terdiri dari 6 profil pelajar Pancasila. Kita toleransi. Kebajikan esensial. Pertama, empati. Kedua, suara hati. Ketiga, kontrol. 4, rasa hormat. Kelima, keadilan. Keenam, toleransi. Dan selanjutnya adalah kebaikan. Jadi dalam, saya bilang tadi, dalam profil Pancasila mungkin hanya itu yang
Jangan kita terapkan sesuai dengan visi misi sekolah. Mungkin hanya itu yang perlu saya sampaikan. Mungkin besok dalam pembuatan visi dan misi, kalau nantinya akan ada perubahan dalam visi-visi di sekolah, kita adakan dengan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin hanya itu yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, apa yang saya terapkan baru saat ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparannya kepada Ibu Siti Alifah. Semoga kita semua dapat mengambil inti dari semua permasalahan di dalamnya dan dapat kita terapkan dalam tugas-tugas hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.